Bagian 1. Kenapa harga diri itu penting? Part 1. 3 pilar harga diri. Kita seringkali berhadapan dengan kata harga diri. Banyak orang seakan paham akan pentingnya harga diri. Namun, situasinya berubah ketika ditanya, apa itu harga diri? Ada yang mengatakan kadar cinta terhadap diri sendiri. Ada yang mengatakan rasa bangga, dan ada yang mengatakan sikap terhadap diri sendiri. Ungkapan tentang makna harga diri ini menjadi berbeda-beda. Oleh karena itu, saya ingin membahas terlebih dahulu makna harga diri secara fundamental. Definisi paling mendasar dari harga diri atau self-esteem adalah penilaian individu terhadap diri sendiri. Bagaimana kita memandang diri sendiri dalam level tinggi atau rendah. Selain menggunakan acuan tinggi rendah atau high mid lower self-esteem, kita juga bisa menggunakan kisaran angka 70-100. 3 pilar dasar harga diri. Setiap orang memiliki pandangan tersendiri mengenai makna harga diri. Tapi, ada 3 pilar dasar dalam harga diri, yaitu rasa kebermanfaatan diri, kontrol diri, dan rasa aman. Kebermanfaatan diri adalah seberapa besar kita merasa bermanfaat. Masyarakat kita menekankan pilar ini secara berlebihan. Kita pasti akan dihargai apabila memiliki pekerjaan yang terpandang atau kemampuan yang kita diakui di tempat kerja. Kontrol diri berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu sesuai kemauan. Harga diri akan tinggi jika hal ini terpenuhi. Seorang lulusan sekolah ternama yang dipandang langka akan dianggap lebih terhormat dan berharga. Padahal, ada juga orang yang merasa lebih rendah daripada mereka yang tumbuh dan berlarian dengan bebas di desa. Ini terjadi ketika dia merasa tidak memiliki kontrol terhadap hidupnya sendiri. Rasa aman merupakan dasar dari harga diri. Ada orang-orang yang merasa puas walaupun tidak memiliki apa-apa. Mereka mampu merasa aman dan nyaman. Sementara orang yang masih menyimpan trauma atau kekurangan cinta tidak akan mungkin merasa aman. Begitu pula dengan orang yang alergi dengan kesendirian. Harga diri umumnya dianggap sebagai kadar cinta terhadap diri sendiri, dan ini benar. Orang yang merasa tidak berguna, tidak bisa mengontrol dirinya, dan hatinya gelisah akan sulit mencintai dirinya sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, rasa cinta terhadap diri sendiri dapat menjadi tolak ukur untuk menakar porsi harga diri. Perbedaan percaya diri, bangga, dan hormat. Ada beberapa istilah yang kerap dipertukarkan dengan harga diri. Istilah ini sering muncul di dalam buku-buku dan membuat bingung pada konseli saya juga. Istilah tersebut adalah rasa percaya diri, rasa bangga, dan rasa hormat pada diri sendiri. Rasa percaya diri merupakan perbandingan antara kemampuan diri dan tingkat kesulitan tugas. Jika kemampuan dinilai tinggi dan tingkat kesulitannya rendah, rasa percaya diri akan meningkat dengan sendirinya. Sebaliknya, jika kemampuan dinilai pas-pasan dan tingkat kesulitan tugasnya terlihat tinggi, maka rasa percaya diri akan menurun. Rasa bangga terhadap diri sendiri timbul ketika kemampuan diri dinilai terlalu tinggi atau tingkat kesulitan tugas dipandang terlalu rendah. Sebuah bentuk kepercayaan diri yang berlebihan akibat penilaian yang tidak rasional. Rasa hormat pada diri sendiri merujuk pada emosi yang terkait dengan harga diri. Harga diri adalah pikiran atau jawaban tentang bagaimana kita menilai diri sendiri. Sedangkan emosi yang mendampinginya disebut rasa hormat pada diri sendiri. Kita akan merasa terluka dan kesal ketika harga diri jatuh. Istilah harga diri tercoreng yang sering kita dengar menggambarkan keadaan emosi di bawah ambang batas yang muncul akibat mendapat kritikan atau trauma.
Sementara gila hormat berarti menginginkan penghormatan terhadap diri sendiri. Namun, kata ini jarang dipakai secara positif. Part 2. Kesalahpahaman dan bias tentang harga diri. Kesalahpahaman tentang harga diri seringkali terjadi akibat kekacauan konsep. Masih banyak orang beranggapan bahwa informasi yang salah sebagai jawaban benar walaupun telah mengetahui dasar-dasar psikologi lewat buku. Apa saja kesalahpahaman paling umum seputar harga diri? Harga diri berasal dari orang tua. Metode pengasuhan orang tua atau perlakuan yang diterima ketika kecil sangatlah penting. Meskipun demikian, harga diri tidak bisa disalahpahami murni akibat pengaruh orang tua. Banyak yang menganggap bahwa seseorang merasa rendah diri karena kurang kasih sayang orang tua. Anggapan ini hanya akan memperbesar perselisihan di antara keluarga. Kalaupun orang tua meminta maaf, hal itu tidak serta-merta akan mengubah segalanya. Pemulihan harga diri harus dimulai dari diri sendiri. Rendah diri karena kurang pujian. Ungkapan bahkan ikan paus pun menari ketika dipuji pernah populer di satu waktu di Korea Selatan. Namun, kita tidak bisa mengartikan bahwa pujian itu selalu baik. Pujian yang salah bisa menumbuhkan perasaan hampa. Hasrat dan ilusi tentang pujian pun hanya akan mengundang rasa malu. Harga diri jaminan bahagia. Harga diri bukanlah emosi. Ia memang terkait dengan emosi, tetapi lebih tepatnya berada di ranah akal. Saat harga diri pulih, kita tidak lantas merasa seperti berjalan di atas awan dengan perasaan meletup-letup. Kita hanya akan menjadi lebih berani, tidak bereaksi secara sensitif terhadap penilaian orang lain, tidak remuk di akhir pekan setelah lelah selama seminggu, dan tidak akan menyia-nyiakan minggu malam untuk mencemaskan Senin pagi. Pemulihan harga diri yang mengakibatkan narsisme. Tujuan pemulihan harga diri bukanlah untuk memiliki apa yang disebut kepercayaan diri yang tidak berdasar atau menjadi manusia egois. Orang yang menilai dirinya terlalu tinggi seperti ini disebut memiliki gangguan kepribadian narsistik atau narcissistic personality disorder. Dari luar, mereka terlihat congkak, tetapi sebenarnya mereka sangat takut dipermalukan. Dengan memulihkan harga diri, kita justru dapat menerima dan mengakui kesalahan diri sendiri. Kita juga akan memperoleh energi untuk menerima diri apa adanya dan berkembang kemudian. Benarkah harga diri dapat pulih? Harga diri adalah setinggi apa penerimaan terhadap diri sendiri. Pikiran dan pandangan ini sangat dipengaruhi oleh emosi, sehingga bersifat mengalir dan berubah-ubah setiap saat. Perasaan pun akan menjadi berbeda seiring dengan perubahan tersebut. Seperti halnya ketika kita naik roller coaster, deg-degan saat naik dan ketakutan saat meluncur turun. Seseorang dapat mengatasi perubahan perasaan ini dengan baik ketika harga dirinya membaik. Ia tidak akan ketakutan saat turun karena tahu telah menggunakan sabuk pengaman dan kemungkinannya untuk jatuh sangat kecil. Begitu juga ketika naik, ia sudah bersiap-siap karena tahu akan segera turun lagi. Sama halnya dengan hubungan interpersonal, guncangan akibat kritikan dari sekitar tidak akan berlangsung lama. Ia tidak akan bertingkah sensitif seakan urusan hidup dan matinya terletak pada harga dirinya. Nama baik akan mengekor dengan sendirinya bila harga diri sehat. Kesimpulannya, harga diri dapat dipulihkan. Hanya saja, rentang waktunya berbeda-beda bagi setiap orang. Kita juga mungkin akan kerap berkecil hati karena prosesnya tidaklah mudah. Namun yang pasti, harga diri bisa pulih jika kita berusaha. Proses pemulihan harga diri mirip dengan proses naik sepeda.
Harga diri bergerak terus seperti sepeda. Setelah menaikinya, kita akan memahami proses menjaga keseimbangan, mengendalikan setang, dan memutar roda. Kita naik sepeda sendirian, tetapi tidak demikian saat baru belajar cara menaikinya. Bahkan orang dengan saraf motorik di atas rata-rata dan indera keseimbangan luar biasa sekalipun membutuhkan bantuan seseorang di sampingnya. Harus ada seseorang yang membimbing atau memegangi. Kini, saya akan berusaha memandu Anda sedetail mungkin. Bagaimana bentuk sepeda ini dan bagaimana agar bisa menaikinya dengan baik. Saya juga akan membahas bagaimana caranya agar tidak jatuh, cara jatuh yang aman, dan alat-alat pengaman yang harus dipasang. Saat belajar bersepeda, kita pasti akan jatuh berulang kali. Orang yang sudah belajar lebih dari 30 tahun saja terkadang masih bisa jatuh dan terluka. Namun demikian, ketika kita tahu cara kembali naik dan cara mengobati luka, maka kita tidak akan takut lagi bersepeda. Kita akan semakin ingin mengayuh dan menikmatinya. Saya percaya pembaca buku ini pun akan seperti itu. Part 3. Mengapa harga diri kini menjadi penting? Apa pengaruh harga diri dalam kehidupan kita? Hampir semuanya. Mulai dari ucapan, tindakan, penilaian, pilihan, perasaan, dan sebagainya. Terutama belakangan ini, ketika banyak orang yang mengeluh susah. Harga diri juga bisa disebut sebagai skala kesehatan jiwa. Orang yang merasa dirinya menderita, orang yang sulit berkencan, orang yang selalu murung, dan orang yang memiliki masalah dalam hubungan personal, semua terkait dengan harga diri. Harga diri memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan sosial. Orang yang harga dirinya tinggi sekalipun akan jatuh jika terus berhadapan dengan situasi yang penuh tekanan atau stres. Sebaliknya, orang dengan harga diri rendah bisa pulih pelan-pelan tergantung dengan lingkungannya. Era harga diri menjadi penting. Pernikahan orang lain langgeng, anak-anak mereka tumbuh dengan baik. Pekerjaan mereka juga tuntas dengan cepat. Tapi, kenapa buatku itu semua terasa sulit ya? Dalam beberapa tahun, semakin banyak orang yang memiliki pertanyaan seperti ini. Saya sering mendengarnya, tetapi tidaklah mudah untuk menjawabnya. Saya pun sering mengajukan pertanyaan seperti ini. Kenapa saya belum punya rumah, tidak sempat menulis, dan hari demi hari merasa lelah? Sementara dokter lain bisa mendapat banyak uang, bisa menulis jurnal, dan bisa berlibur bersama keluarga setiap akhir pekan. Kehidupan orang lain tampak begitu mudah. Mereka mudah mendapatkan pekerjaan. Mereka bisa bertemu jodohnya lalu jatuh cinta. Pernikahan mereka terlihat tentram. Kalaupun ada perpisahan, mereka melakukannya secara baik-baik dan bisa kembali tersenyum setelah beberapa hari bersedih. Namun, benarkah demikian? Benarkah hanya aku yang sendirian dan kesulitan ketika dunia berputar dengan lancar? Sama sekali tidak. Orang-orang yang lebih kesepian setelah batasan hilang. Kehidupan kita berkembang dengan pesat dibandingkan masa lalu. Kita tidak perlu khawatir kelaparan dan setiap orang pasti memiliki ponsel seharga jutaan rupiah. Namun ironisnya, kita semakin kesulitan menjaga kesehatan mental seiring dengan perkembangan teknologi. Ini kenyataan yang berulang dalam sejarah. Saat terjadi revolusi industri di Inggris pada abad ke-17, jumlah pasien kejiwaan meningkat tajam, terutama pasien pecandu alkohol yang menimbulkan masalah sosial. Bagaimana dengan kita di kala industri IT berkembang dengan cepat? Apakah kita bahagia dan sehat setelah terhubung dengan dunia ponsel cerdas, mulai dari mengecek berita dan cuaca sejak membuka mata hingga tertidur?
Perkembangan ponsel cerdas dan media sosial tentu membawa banyak hal yang menguntungkan. Kita bisa terhubung dan bertukar info secara langsung dengan orang-orang yang bahkan tidak kita kenal. Orang yang ada di belahan bumi seberang pun bisa menjadi teman kita. Kita akan terkagum-kagum bila melihat Facebook, Twitter, dan blog teman. Interior yang megah, makanan yang enak, liburan ke luar negeri, membaca buku, hobi yang diikuti. Melihat kehidupan mereka yang demikian indah membuat kita mati kutu. Kita mengira bahwa semua orang berbahagia, kecuali kita. Kita merasa sedih dan iri, sekaligus menganggap bahwa hidup kita begitu layu dan miris. Namun, benarkah kehidupan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan dan kepuasan sebagaimana yang terlihat? Menurut saya tidak. Justru, semakin banyak orang yang hidup dengan memakai topeng. Jika kita hidup di dunia di mana kita semakin erat dengan orang lain, tetapi hati kita semakin berjarak. Orang yang kita dekati sebagai teman bisa jadi adalah musuh. Hati yang kita buka dengan susah payah bisa terluka lebih hebat. Sepatah kata bisa membuat kita dihujat habis-habisan. Orang yang kita anggap satu tim bisa menjadi pesaing berat. Kita tidak bisa mencurahkan isi hati kepada sembarang orang dan harus banyak-banyak menyaring dan melihat situasi jika ingin menampakkannya. Kita bisa berbagi kegelisahan dengan siapa saja, tetapi tidak ada yang terasa mendengarkannya dengan sepenuh hati. Akibatnya, kita diserang kesepian yang amat sangat meski ada banyak orang di sekitar kita. Di masa lalu, kita bisa bercerita kepada kakak atau adik jika ada hal yang mengganggu kita. Kakak laki-laki akan menghampiri teman sekelas yang memalak kita dan meminta kembali uang tersebut. Kakak perempuan akan menghibur atau mengomeli kita karena tidak melawan saat kita merasa terluka atau diabaikan. Namun sekarang, hal seperti itu semakin sulit ditemui. Lingkungan kita telah berubah karena angka kelahiran yang semakin menurun dan setiap orang pun sudah kewalahan dengan kehidupan masing-masing. Teman sekantor tidak bisa menjadi sekutu kita dan kita juga tidak mungkin menceritakan masalah kita kepada tetangga. Kita seperti pulau terpencil yang kesepian dan menyimpan sendiri masalah masing-masing. Sebuah zaman di mana kita terhubung ke semua tempat, tetapi semuanya buntu. Spesifikasi harga diri yang paling kuat. Tidak hanya manusia yang berubah, dunia pun semakin menuntut dan mempertanyakan terlalu banyak hal. Mereka selalu bertanya dan memastikan akan hidup seperti apa, ingin menjadi apa, jalan apa yang akan dilalui, dan dengan kecepatan berapa. Semakin banyak hal yang harus diputuskan dan dijawab. Tentu saja, kita akan merasa kacau dan khawatir. Anak-anak muda tidak bisa lepas 1 inci pun dari kegelisahan. Aku nggak tahu hebatnya aku di mana ya. Energi mereka pun habis karena terlalu terpaku pada hal itu. Pertanyaan dan kegelisahan semakin banyak seiring dengan banyaknya hal yang dilihat dan didengar. Tetapi jawabannya tak kunjung didapat. Sungguh dunia yang menyesakkan. Seiring dengan meledaknya informasi, identitas kita kian sering dibanding-bandingkan. Pemikiran, proses hidup, pandangan, dan pencapaian kita menjadi objek perbandingan. Mungkin itu sebabnya orang yang hidup dengan baik pun menyimpan pertanyaan ini di dalam sudut hatinya. Benarkah aku sudah hidup dengan baik? Lingkungan seperti ini memberikan pengaruh yang besar terhadap harga diri. Kita membandingkan tanpa henti dan memacu perasaan rendah diri. Kita kesal dengan lingkungan kita dan selalu mengecek apakah ada yang aneh dengan sifat kita. Menemukan jawabannya juga tidak mudah. Kita merasa ada masalah, tetapi tidak punya waktu untuk memikirkannya. Sehingga kita tidak memikirkannya dan harga diri yang jatuh pun terabaikan. Jiwa yang dilengkapi dengan hati yang sehat merupakan senjata terkuat di saat lingkungan sedang tidak baik. Siapa aku? Apakah jalan yang kutempuh sudah benar? Dan
Bisakah aku menyelesaikannya dengan baik? Sesungguhnya merupakan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan harga diri. Di saat seperti ini, harga diri harus kuat sehingga kita tidak akan terluka. Kita tidak akan terlalu terluka dan dapat menemukan jalan. Kini adalah masanya harga diri harus dijaga oleh diri sendiri. Berbagai cara dan jalan untuk menjadi bahagia cukup merajalela. Tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya datang dari harga diri yang kuat. Harga diri yang sehat adalah senjata terkuat untuk bertahan hidup di zaman yang rumit seperti saat ini.